Halo sahabat sejenak alam kita, pernahkah kalian membayangkan ada makhluk kecil yang tubuhnya rapuh, tapi keberadaannya menentukan hidup dan matinya sebuah ekosistem? Makhluk ini sering dianggap sepele, bahkan kerap dijauhi karena takut sengatannya. Tapi tanpa mereka, dunia kita mungkin tidak akan pernah sama. Sejak ribuan tahun lalu, makhluk kecil ini sudah hidup berdampingan dengan manusia. Mereka bekerja tanpa lelah, berpindah dari bunga ke bunga, seakan hanya sibuk dengan urusan sendiri. Padahal, di balik gerakan kecil mereka, tersimpan peran besar yang bahkan bisa menentukan kelangsungan hidup umat manusia. Siapakah mereka sebenarnya? Mereka adalah lebah. Lebah bukan hanya penghasil madu, mereka adalah penyerbuk alami yang menjaga keberlangsungan hidup hampir seluruh tumbuhan berbunga di dunia. Albert Einstein bahkan pernah memperingatkan, jika lebah hilang dari bumi ini, maka manusia hanya punya waktu hidup cuma 4 tahun. Pernyataan itu memang terdengar berlebihan, tapi sebenarnya ada benarnya. Tanpa lebah, keseimbangan alam bisa runtuh. Tapi apa sebenarnya lebah itu? Dari mana asal-usulnya? Mengapa peran mereka begitu vital bagi bumi? Mari kita telusuri kisah lengkap tentang makhluk bersayap kecil yang penuh keajaiban ini. Lebah adalah serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera, yaitu kelompok serangga bersayap tipis yang juga mencakup semut dan tawon. Mereka berasal dari famili Apidae, keluarga besar yang mencakup lebah madu, lebah tak bersengat, hingga lebah soliter. Klasifikasi ilmiah lebah adalah sebagai berikut. Diperkirakan ada lebih dari 20.000 spesies lebah di dunia, dan mereka hidup di hampir semua benua, kecuali Antartika. Yang paling terkenal adalah Apis mellifera atau lebah madu, yang sejak lama dibudidayakan oleh manusia. Ciri khas lebah adalah sebagai berikut. Tubuh lebah berbulu halus untuk membawa serbuk sari. Sepasang sayap tipis yang dapat bergetar dengan cepat. Sengat dimiliki pada lebah betina pekerja. Kehidupan berkoloni dengan sistem sosial yang sangat teratur, ada ratu, pekerja, dan jantan. Sejarah lebah berhubungan erat dengan sejarah manusia itu sendiri. Bukti tertua adalah lukisan gua di Cuevas de la Arana yang berada di Spanyol, yang berusia lebih dari 8.000 tahun, menggambarkan manusia mengambil madu dari sarang lebah liar. Pada tahun 2400 sebelum Masehi, lebah sudah diternakan oleh bangsa Mesir. Mereka menganggap lebah sebagai hewan suci. Pada masa itu, madu digunakan untuk pengobatan, persembahan dewa, hingga pengawetan mumi. Bahkan, mereka percaya madu adalah air mata dewa Ra. Orang Yunani menyebut madu sebagai ambrosia, makanan para dewa Olympus. Aristoteles menulis buku Historia Animalium yang membahas detail kehidupan lebah, mulai dari sarang hingga peran ratu. Bangsa Romawi menggunakan madu sebagai obat, bumbu, hingga minuman fermentasi bernama mead. Seorang penulis Romawi Pliny the Elder mencatat betapa pentingnya lebah bagi pertanian. Di India, kitab Veda menyebut bahwa madu sebagai salah satu dari 5 nektar suci. Di Tiongkok kuno, madu sudah digunakan sebagai pengobatan tradisional. Sementara di Nusantara,
suku-suku di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua sudah lama menggantungkan hidup pada madu hutan Apis dorsata yang dipanen dengan cara khusus agar tidak merusak koloni. Pada abad pertengahan, madu adalah pemanis utama sebelum gula tebu dikenal. Ia bahkan menjadi komoditas perdagangan penting. Pada abad ke-19, Lorenzo Langstroth menemukan sarang lebah kotak kayu modern dengan bingkai. Inovasi ini memungkinkan manusia untuk memanen madu tanpa menghancurkan koloni dan masih digunakan hingga hari ini. Dari zaman prasejarah, kerajaan kuno, hingga era modern, lebah selalu punya tempat khusus dalam perjalanan manusia. Siklus hidup lebah melalui 4 tahap utama, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Di tahap awal, ratu lebah akan bertelur di dalam sel-sel sarang yang berbentuk heksagonal. Kemudian setelah 3 hari, telur akan menetas menjadi larva yang akan diberi makan oleh lebah pekerja. Kemudian larva akan masuk pada tahap kepompong, yang akan mulai membentuk tubuh dewasa. Setelah selesai tahap dewasa, lebah muda akan keluar dari kepompong dan siap berperan dalam koloni. Nasib larva ditentukan oleh makanannya. Larva yang diberi royal jelly seumur hidupnya, ia akan menjadi ratu lebah. Kemudian larva yang diberi campuran serbuk sari dan madu akan tumbuh menjadi pekerja atau jantan. Di dalam koloni, ratu lebah hanya ada satu. Ia bertugas bertelur hingga ribuan per hari. Kemudian ada lebah pekerja atau lebah betina steril. Mereka bertugas mencari nektar, merawat larva, membangun sarang, dan melindungi koloni. Dan yang terakhir ada lebah jantan. Ia hanya bertugas mengawini sang ratu, lalu ia akan mati setelah perkawinan. Sistem sosial ini begitu teratur sehingga sering disebut sebagai salah satu masyarakat serangga paling sempurna di alam. Lebah adalah penyerbuk utama dunia. Saat lebah menghisap nektar, mereka tanpa sadar memindahkan serbuk sari antar bunga, memungkinkan pembuahan terjadi. Sekitar 75% tanaman pangan dunia bergantung pada penyerbukan hewan. Dan lebah adalah aktor utama untuk tanaman seperti apel, mangga, kopi, coklat, strawberry, kacang almond, hingga timun. Bayangkan jika lebah punah, maka hasil panen akan anjlok. Harga pangan melambung tinggi dan rantai makanan akan terganggu. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan lain yang bergantung pada tumbuhan akan ikut terancam. Sayangnya, populasi lebah saat ini menurun drastis akibat pestisida yang berlebihan, kemudian akibat perubahan iklim, kemudian hilangnya habitat alami lebah, dan yang terakhir adalah karena penyakit dan parasit. Fenomena ini dikenal sebagai colony collapse disorder, yaitu hilangnya koloni lebah secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Lebah bukan sekadar penghasil madu, mereka adalah penjaga ekosistem. Ia menjadi penyerbuk utama ekosistem. Lebah memastikan tumbuhan berbunga tetap berkembang biak, yang artinya lebah juga menjaga keberlangsungan hutan, kebun, dan padang rumput. Lebah juga menjaga keanekaragaman hayati dengan menolong tumbuhan berkembang biak. Lebah ikut menjaga kelangsungan hidup hewan lain yang bergantung pada buah dan biji. Kemudian adanya produk lebah seperti madu yang berguna sebagai makanan bergizi tinggi sekaligus obat alami. Kemudian ada lilin lebah,
berguna sebagai bahan untuk lilin, kosmetik, hingga industri modern. Kemudian ada propolis atau antibiotik alami, dan royal jelly cairan bergizi tinggi yang dipercaya dapat meningkatkan kesehatan manusia. Bentuk sarang lebah yang heksagonal menginspirasi para arsitektur, pesawat terbang, hingga desain satelit. Struktur ini terbukti efisien, kuat, dan hemat ruang. Lebah mengajarkan nilai kerjasama, disiplin, dan pengorbanan. Mereka rela mati demi melindungi sarangnya dan bekerja keras untuk koloni, bukan diri sendiri. Industri perlebahan menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Tapi yang lebih penting, peran lebah dalam menjaga pertanian dunia bernilai tak ternilai. Tanpa mereka, pasokan pangan manusia akan kacau. Sahabat sejenak kalam kita, lebah mungkin hanya serangga kecil, tapi tanpa mereka, kehidupan di bumi bisa runtuh. Mereka adalah penjaga tak terlihat yang bekerja tanpa pamrih, yang selalu memastikan kita bisa makan, minum, dan tetap hidup. Dari lebah, kita belajar bahwa sekecil apapun peran kita, jika dilakukan dengan tekun dan bersama-sama, akan membawa dampak besar. Kita juga diajarkan untuk menghargai alam, karena hilangnya satu spesies bisa menjadi awal bencana bagi seluruh kehidupan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita jaga bersama alam yang luar biasa ini.